Galaxy S26 mungkin gak bawa upgrade yang signifikan. Vivo Y500 Pro baru rilis dan mungkin fast charging itu nggak terlalu pengaruh ke baterai. Jadi selamat datang di Beritek, di mana aku akan membawakan berita terbaru di dunia teknologi. Nah, kita mulai dari pertama, Galaxy S26 mungkin nggak bawa upgrade yang signifikan. Beredar rumor baru bahwa Galaxy S26 nanti dari S26 biasa sampai Ultra nanti tetap membawa kamera telefoto 10 megapiksel. Dan ini nggak beda jauh, mungkin bahkan sama kayak yang di Galaxy S25. Jadi jangan terlalu berharap kalau S26 ini akan bawa sesuatu yang sangat signifikan dalam hardware. Mungkin karena chipset baru, mungkin nanti akan lebih ke software mereka mengangkatnya. Setelah itu kalau mungkin nggak sabar nunggu Galaxy S26, bisa lihat dulu Realme GT8 Pro Aston Martin Edition. Nah, HP ini kurang lebih sama kayak Realme GT8 Pro dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Habis itu layar AMOLED 6,79 inci, baterai 7000 mAh dan 3 kamera sampai 200 megapiksel itu. Namun untuk edisi Aston Martin ini mereka berkolaborasi dengan tim F1-nya, dan jujur aja aku selalu suka British Racing Green punya Aston Martin. Di HP, di mobil, di apapun kelihatan bagus banget karena nggak terlalu mencolok kayak neon atau semacamnya, dan juga nggak terlalu kusem. Jadi pas banget hijau mewahnya itu. Dan juga di edisi ini dia juga bakal ada tambahan kayak dekorasi kamera berbahan carbon fiber di kotaknya. Lalu ada juga paket kolektor khusus yang itu ada 2 case yang berhubungan dengan ini dan SIM ejector khusus. Lalu nya nanti akan juga dimodif lebih mirip dengan F1-nya. Nah, untuk harganya HP ini dirilis di Cina dengan varian 16 RAM 16 dan internal 1 tera di harga sekitar 5.500 yuan, atau kalau dirupiahin sekitar 12,913 jutaan lah gitu. Nah, mungkin kalau yang itu kejauhan harganya dan juga kayaknya nggak bakal rilis resmi di Indonesia, ada Vivo Y500 Pro dari saudaranya. Nah, Vivo Y500 Pro ini dia memakai dimensi 7400 lalu dengan baterai 7000 mAh yang naik lumayan banyak dari sebelumnya. Lalu juga ada charging 90 watt. Dan untuk bagian kameranya mereka memakai sensor 200 megapiksel dengan ukuran 1:1,56 inci. Dan tentu aja sekarang kayaknya di Oppo, Vivo, Realme mereka kebanyakan udah punya IP6 dan IP69, jadi dicelupin di bawah berenang masih bisa. Untuk penyimpanannya mungkin agak kelihatan agak turun untuk speednya. Dulu di Y400 Pro dia pakai UFS 3,1, di sekarang dia pakai UFS 2,2. Dan untuk layarnya HP ini memakai layar AMOLED 6,07 inci 120 Hz. Jadi standar lah untuk segitu, dan untuk harganya itu sekitar 4,2 juta kalau dikonversi dari 1.800 yuan. Mungkin harga segitu agak ketinggian sih. Tapi kalau mau yang cari murah, jelas mending sekalian yang iQOO aja 3 jutaan. Namun kalau Vivo mungkin mereka lebih unggul di kameranya gitu. Lo mungkin kalau kalian agak kepikiran 90 watt itu kebanyakan, mitos itu sekarang udah dipecah karena ada sebuah channel YouTube bernama HTX Studio yang udah mengetes perbedaan fast dan charging biasa. Mereka mengetes menggunakan 40 HP yang dites selama 500 siklus pengisian daya. Jadi habis full 500 kali. Nah, di tes berikut mereka dibagi 3 kelompok. Jadi kelompok yang fast charging, jadi mereka selalu pakai fast charging, dan ada yang slow charging. Jadi itu yang cepatnya standar mungkin 5-15 watt, dan grup yang cuma diisi dari 30% sampai 80%. Jadi gitu. Nah, untuk perbedaannya dari ketiga itu sebenarnya nggak beda jauh di umur HP-nya. Kalau HP-nya dipakai sekitar 4-5 tahun mungkin kerasa, tapi kalau mungkin sekitar 2-3 tahun itu nggak terlalu beda. Dan menurut mereka, yang saran mereka untuk menjaga baterai itu hanyalah itu untuk membuat baterainya sedingin mungkin dan baterainya serendah mungkin. Jadi waktu mengecas itu usahakan posisi HP sudah dingin dan
persentase baterai sedikit mungkin nanti itu akan bikin awet. Nah, kalau aku di rumah punya trik kayak gini. Jadi biasanya aku ngecas tapi aku taruh di lantai karena lantai, terutama kalau lantainya keramik itu kan biasanya dingin. Nah, jadi taruh di situ otomatis nanti kayak keramiknya jadi kayak heatsink gitu. Jadi HP-nya tetap dingin tapi nggak perlu pakai kipas atau aneh-aneh semacamnya. Tinggal taruh aja di lantai. Toh juga nggak dipakai. Tapi usahakan lantainya itu bersih dari debu atau semacamnya karena bisa gores lensa atau layar. Jadi gitu. Lu omong-omong soal keawetan, mungkin kalau kalian pakai GPU lama kayak dari 2013 12 gitu, kayak Radeon R9 atau Radeon HD 7000, mungkin lebih baik pindah ke Linux dan pakai driver AMD GPU karena seorang pegawai Valve, satu orang doang, dia berdedikasi untuk memperpanjang usia GPU-GPU tersebut melalui Linux dan driver AMD GPU-nya. Nah, jadi dia mengerjakan itu sendiri karena di GPU AMD yang lebih tua itu di Windows ataupun di driver Linux Radeon yang udah lama itu udah nggak banyak supportnya, jadi dia ambil aja tugasnya ke diri sendirinya. Nah, pegawai tersebut bernama Timur Christoph, dia sedang bekerja untuk menjadikan driver ini yang jadi driver default di GPU-GPU lawas itu karena banyak tambahan performa dan fitur-fitur modern yang di driver Radeon RADV itu udah gak ke support. Jadi driver ini bisa untuk membantu agar GPU tersebut masih bisa berjalan karena emang GPU ini masih lumayan oke kan. GPU ini masih bisa jalan game baru, terutama yang kayak dari Ryzen 390X itu masih bisa jalan Baldur G3 ataupun Cyberpunk. Jadi masih wajar lah untuk dapat support. Dan ini sungguh kontras dengan gerakan AMD kemarin yang katanya mau berhenti support drivernya untuk kartu RX 5000 sama RX 6000 series. Yang padahal itu baru umur 6 tahun. Jadi itu aja untuk berita hari ini. Source dari beritanya nanti akan ada di deskripsi di bawah, dan selamat berjumpa lagi, nggak tahu kapan. See ya.